Oke, kembali lagi di channel Sedia Diasto. Ya, kali ini kita akan belajar membaca notasi musik ya, part 2. Part satunya yaitu apa sih namanya? Apa sih? Konsep dasar notasi musik ya. Kalau kalian belum melihat videonya, silahkan klik di pojok sebelah kanan atas ya. Itu ada notifikasi, diklik nanti bisa menuju ke video yang sebelumnya. Oke, judulnya ini membaca notasi musik ya. Kalau kurang tepat kita bisa ganti, misalnya apa ya? Jangan membaca wis. Menerjemahkan misalnya ya, menerjemahkan. Oke, notasi musik. Kok diganti menerjemahkan? Maksudnya bagaimana? Menurut pemahaman saya ya, menerjemahkan itu nanti kita akan terjemahkan ya. Jadi notasi itu kan ada 3 ya, notasi musik angka, notasi musik mutlak, dan notasi musik balok. Jadi kita akan menerjemahkan notasi musik balok ini ke dalam notasi musik angka atau notasi musik mutlak. Yang akan kita lakukan adalah menerjemahkan notasi tersebut ke dalam notasi mutlak, kemudian baru kita baca menggunakan alat musik ya. Jadi mungkin maksudnya seperti itu ya, mengapa saya pilih menerjemahkan daripada membaca notasi musik. Oke, sampai di sini dulu. Barangkali ada yang belum subscribe, silahkan subscribe channel di Sedia Diasto ya, supaya lebih semangat lagi dalam membagikan ilmu membaca notasi musik dan ilmu-ilmu yang lain ya. Kemudian jangan lupa juga like video ini dan komen. Baik, kita lanjut ya. Oh iya, pada video kali ini saya tidak menggunakan animasi yang aneh-aneh ya. Kemudian hitam putih saja. Yang penting kita fokus di materinya. Oke, kita lanjut ya. Menerjemahkan notasi musik di part 2. Oke. Nah, di sini kita sudah ada bentuk dasar notasinya ya, bentuk dasar notasi ya. Notasi itu kan simbol ya. Simbolnya notasi itu ya seperti ini simbol dasarnya ya. Ada kepala, ada tiang, dan ada benderanya ya. Ini simbol dasarnya. Tetapi tidak semua not harus mempunyai ketiga bagian ini ya, tidak semua. Kenapa? Jadi not itu ya, bentuk not itu bergantung pada nilai notnya ya. Kalau lupa silakan buka buku paketnya ya, di situ ada nilai not ya. Bentuknya itu diagram, bukan diagram, tabel ya, tabel yang isinya nomor, kemudian harga bentuk not, kemudian harganya berapa, nilainya berapa ya, di situ ada. Oke, jadi bentuk not ini atau ritmik ini nanti kita akan bahas di lain kesempatan ya. Setelah ini mungkin kita akan bahas bentuk not ya, bentuk notnya. Jadi yang belum subscribe, sekali lagi silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan ya video berikutnya. Oke, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang lebih lanjut ya, supaya yang belum bisa baca not ya, kita bisa membaca not dan menerjemahkan not ya. Kembali lagi di sini bentuk not ini ya, bentuk not ini misalkan kepala ya, kalian membuat kepala, bentuknya tidak boleh bulat penuh ya, tidak boleh bulat penuh. Bulat penuh itu seperti apa ya? Bukan bulat ya, lingkaran ya, lingkaran sempurna itu bukan, salah. Kalau kalian membuat lingkaran sempurna salah. Bentuknya harus oval, kemudian menjorok ke kanan atas ya, seperti ini, oval. Oke, itu kepala ya. Kemudian berikutnya tiang. Nah, tiang ini bentuknya harus lurus ya, nggak boleh menceng. Misal menceng ke sini, menceng ke kiri, atau menceng ke kanan ya, nggak boleh.
Atau kalau tiangnya ke bawah ya tetap harus lurus ya, tidak boleh miring kiri miring kanan, tidak boleh. Kemudian ada bendera ya, bendera ini nanti ada yang benderanya 1, ada yang benderanya 2, itu nanti bergantung pada nilai notnya. Nah ini hanya contoh saja, ini bentuk dasarnya ada 3, tetapi tidak semua harus memiliki ketiga bagian tersebut ya, tadi sudah saya jelaskan. Oke, berikutnya kalaupun kalian sudah bisa membuat not dengan sempurna seperti ini belum bisa dibaca guys ya, belum bisa kita terjemahkan ya, nggak berarti apa-apa, ini hanya apa sih, itu hanya ritmik satu ketukan ya misalkan, tapi kita belum bisa kita terjemahkan. Kalau ada gambar seperti ini hanya merupakan not ya. Kalau kita buka buku di buku paket seni budaya ya, di situ ada pengertian not ya atau nada. Nada itu adalah tinggi rendahnya bunyi ya atau pitch ya, di situ kira-kira tulisannya seperti itu. Kalau hanya seperti ini, bagaimana kita tahu not ini tinggi atau rendah? Not ini tinggi atau rendah? Ya bagaimana coba? Atau misalkan saya taruh di sini, apakah ini tinggi? Ya belum tentu. Ya. Kalau saya taruh di sini, apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Belum tentu. Oleh sebab itu, maka di dalam membuat notasi musik kita perlu yang namanya garis ya. Garis inilah yang disebut dengan sangkar nada ya. Dengan garis maka akan ketahuan not ini lebih tinggi atau lebih rendah ya. Kita beri garis. Garis dalam sangkar nada itu pada dasarnya ada 5 ya, membacanya dari bawah ya. Misalkan ini adalah garis ke-1 dan ini garis kedua, ini garis ketiga, dan ini garis keempat, yang terakhir adalah garis kelima yang paling atas ya. Saya ulangi ya, garis pertama itu ada yang di paling bawah ya, garis pertama. Garis garis kelima itu ada di yang paling atas. Ingat-ingat ya. Bukan hanya itu, di antara garis ke-1 dan garis kedua ini ada celah ya atau lorong. Ini disebut dengan spasi. Oke. Sekali lagi, di antara garis ke-1 dan garis kedua ini ada celah ya atau lorong. Ini disebut dengan spasi. Spasi dalam sebuah paranada itu pada dasarnya ada 4. Spasi 1 dimulai dari yang paling bawah. Spasi 2 di antara garis kedua dan garis ketiga ya. Spasi ketiga di antara garis ketiga dan garis keempat. Spasi keempat berada di antara garis ketiga dan garis keempat dan garis kelima ya. Jadi dalam sebuah sangkar nada itu ada 5 garis dan 4 spasi, dimana kalian bisa menempatkan notasi ini ya, not ini ke dalam spasi atau ke dalam garis. Oke ya, jadi kalian bisa tempatkan nih notnya mau di mana saja boleh ya, di sini boleh, di sini boleh, atau di sini boleh ya, tapi jangan di antara keduanya ya. Kalian membuat kepala notnya itu melebihi garis ya, itu nanti ada kekeliruan.
Maka dari itu membuatnya harus pas seperti ini ya, jangan melebihi garis, supaya jelas, oh not ini berada di spasi kedua, oh not ini berada di garis ketiga ya. Bagaimana kalau notnya itu berada di sini Pak ya, berada di sini ya, boleh dong, boleh ya, di sini juga boleh ya. Kalau mau di bawahnya ini, misalkan di sini ya, maksudnya adalah di bawahnya ini lagi, itu bisa guys ya. Kita bisa membuat yang namanya itu garis bantu ya. Mengenai garis bantu kita akan mengetahui ya di video berikutnya ya. Oke, nah saya ini sudah ya, kita letakkan lagi di sini. Oke, kalaupun kalian sudah membuat not dengan sempurna, kemudian membuat sangkar nadanya dengan lurus ya, dengan sempurna pula, ini juga belum bisa kita terjemahkan ya, sangkar nada ya. Walaupun notnya sudah masuk ke sangkarnya, itu belum bisa komplit kalau belum punya kuncinya ya. Seperti kalau kita mau masuk rumah ya, itu kita kan harus punya kuncinya ya biar bisa masuk ya. Sama juga dengan sangkar nada guys, kita harus punya kuncinya ya. Mungkin kalau kalian melihat simbol seperti ini paham nih. Nah ini ya, ini ya. Oh iya iya ya. Oh jadi itu kunci. Kunci di dalam notasi musik itu ada 3 guys. Yang pertama adalah kunci G atau treble clef ya. Ada juga kunci F dan ada juga kunci C. Tetapi yang lazim digunakan atau yang sering digunakan itu kunci G dan kunci F. Nanti kita akan ketahui bersama ya kunci G dan kunci F itu seperti apa. Sementara kita pakai yang kunci G dulu ya guys, karena kunci G ini lebih sering ya dipakai dalam menulis notasi secara umum ya. Kalau kalian melihat notasi piano malah ada 2, kunci G dan kunci F ya, digabung jadi 1. Oke, yang perlu diperhatikan dalam kunci G ini, dia itu ujungnya ini selalu menyentuh garis kedua guys ya, selalu menyentuh garis kedua. Ini ada sebabnya. Sebabnya ujungnya ini harus menyentuh garis kedua untuk menunjukkan bahwa ya, di garis kedua dalam sangkar nada tersebut bernada G. Ya, saya ulangi ya guys. Kunci G ini dimaksudkan adalah, lihat ujungnya ini ya, menempel di garis kedua untuk menunjukkan bahwa garis kedua dalam sangkar nada tersebut bernada G ya. Dimanapun letaknya dimanapun letak notnya ya, mau di sini atau mau di sini, mau di sini, mau di sini boleh. Ini dibacanya kita terjemahkan sebagai not G ya. Dimanapun letaknya selama kuncinya belum berubah ya, ini dibacanya sebagai not G. Oke. Lalu bagaimana kalau ya, ini saya tulis dulu ya, tulis dulu ya. Oke, set 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 set, agak miring dikit, ulangi. Oke, insert.
Ah, ya anggap saja ini lurus ya. Kebesaran. Oke. Kemudian kita insert saja. G kecil ya. Oke. Sini kita G. Oke. Bagaimana kalau nada ini notasinya saya turunkan? Oke, sorry, saya naikkan saja ya satu langkah ke spasi nomor 2 ya. Kita tahu bahwa jarak antara not G ini dengan not di sampingnya hanya ada satu langkah guys ya. Kita tahu bahwa notasi mutlak di dalam musik itu maksimal mentoknya sampai G ya guys, tidak ada sampai H. Jadi kalau G kemudian naik satu langkah, kita bisa urutkan C, D, E, F, G ya, A, B, C ya. Berarti di sini ya kita bisa tulis notnya adalah A ya, nggak ada H ya, nggak ada A. Oke. Kemudian kalau kita turunkan ya, oke, di sini misalnya kita eja saja ya guys, kita eja. Jadi kita eja kalau garis kedua ini adalah nadanya G dan not ini turun satu langkah, kita eja saja sebelum G itu apa nadanya. Misalkan di sini F ya. Oke. Dan seterusnya. Jadi kalau dia itu misalkan notnya di sini apa kira-kira? Ya, kita urutkan saja. Dari caranya adalah dari garis kedua, guys. Dari garis kedua. Kemudian kita eja dia berapa langkah? Ya. 1 2. Berarti dia naik 2. Kalau G itu naik 2, berarti jadi B. Gampang kan? Jadi begitu cara menerjemahkannya ya. Berikutnya kita akan tes ya, tes kemampuan ya, tes pengetahuan. Saya akan menuliskan ya, saya akan menuliskan not ya, kalian tirukan, kemudian kalian terjemahkan seperti yang saya lakukan.